Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali saat ini di channel CPS Television. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, saya mengundang ayo klik tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya, jangan lupa, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan apabila ada upload video atau episode-episode yang terbaru. Renungan kali ini, kebenaran kali ini kita akan membahas mengenai ditemukan oleh Tuhan. Apa sih maksudnya ditemukan oleh Tuhan? Selama ini kita berjuang untuk menemukan Tuhan. Kita berjuang untuk mencari Tuhan. Tapi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu Saudara, benar nggak Bapak Ibu Saudara sudah menemukan Tuhan di dalam kehidupan ini? Kita merasa bahwa sudah menemukan Tuhan hanya karena kita ke gereja, mendengar khotbah, mendengar kebenaran, lalu kita merasa sudah menemukan Tuhan. Apakah seperti itu? Orang yang menemukan Tuhan terlihat tidak di dalam tindak tanduknya? Pasti terlihat. Di sikapnya dia, cara berpikirnya, cara berkata-katanya, pergaulannya, itu pasti akan terlihat dengan jelas. Kenapa? Karena ketika dia menemukan Tuhan, itu suatu pertemuan yang luar biasa di mana mau tidak mau dia pasti akan meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah menemukan Tuhan. Dan orang yang sudah menemukan Tuhan pasti akan menaruh hormat yang pantas kepada Tuhan kita. Tidak sembarangan di dalam kehidupan ini. Tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. Dia akan menaruh hormat yang pantas. Kita tidak akan dapat menghormati secara pantas kalau kita belum menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita belum mengalami Tuhan. Tidak sedikit kan di antara kita merasa bahwa kalau punya masalah saja kita mencari Tuhan. Kalau punya problem dalam kehidupan ini kita mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menemukan Tuhan di dalam kehidupannya ini, sebenarnya akan terlihat bagaimana ketika tingkah lakunya. Kenapa? Hal ini penting harus kita ketahui. Karena pertemuan dengan Tuhan itu akan membuka mata kita, bahkan menemukan kita, supaya kita bisa memiliki kerendahan hati. Pertemuan kita dengan Tuhan akan membuka kita, bagaimana kita memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, bahkan tegas dalam hal dosa. Tidak sampai di situ. Orang yang sungguh-sungguh sudah menemukan Tuhan, dia pasti memiliki beban di dalam hidupnya terhadap sesama. Berapa banyak kita yang mengaku Kristen, tetapi masih sadis loh sama sesama. Masih menginjak sama sesama. Masih meremehkan orang lain. Masih memfitnah, menjelek-jelekan. Bisa saja di depan mulut kita baik-baik, tetapi di belakang, ketika kita di depan orangnya, kita berbicara yang berbeda dengan yang di belakang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari pertemuan dengan Tuhan ini penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mencari Bapa terus-menerus dan kita menemukannya, maka kita akan memperoleh impartasi darinya. Impartasi dalam hal apa? Berpikirannya, kehendaknya, perasaannya. Katanya kita mau melakukan kehendaknya. Bagaimana caranya kita mengetahui kehendaknya? Temukan dia. Mana mungkin kita bisa berbicara aku melakukan kehendak Bapa kalau kita sendiri belum ketemu. Kita sendiri belum merasakan kehadirannya. Kita sendiri belum bergaul. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Bapa? Nah, untuk dapat melakukan kehendak Bapa, temukan dia, cari. Sama seperti kita dalam kehidupan ini. Kalau kita mau melakukan apa yang menyenangkan orang tua kita harus mengenali orang tua kita. Bertemu, berjumpa, mengerti apa yang dia kehendaki dalam kehidupan ini. Ingat loh, Allah itu bukan hanya sebatas di dalam hitungan angka. Bahkan bukan hanya sebatas di dalam doktrin-doktrin saja. Dia ini pribadi dan hidup nyata. Bisa kita jumpai di dalam kehidupan kita.
Untuk hal itu kita perlu berjuang bagaimana menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menemukan pribadinya supaya nyata kita merasakan kehadirannya. Dan pertemuan dengan Dia itu harus kita lakukan terus-menerus. Bapak, Ibu, Saudara. Orang yang menemukan Tuhan pasti dia tidak mau segera meninggalkan pertemuannya dengan Tuhan. Dia pasti mau terus berlama-lama dengan Tuhan. Orang yang sangat suka bergaul dengan Tuhan, sering sekali justru Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupan orang itu. Tapi saat ini banyak sekali loh orang yang meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu bisa dia alamin kalau dia lolos dari mara bahaya, lolos dari celaka, dia lolos dari segala hutang-hutang. Kalau hanya diukur dari hal ini tidak akan membuat kita memiliki manusia yang berkualitas baik seperti apa yang diharapkan oleh Bapa di surga. Tidak bisa kita sempurna seperti yang diharapkan Bapa yang diperintahkan kepada kita. Ya, tetapi sampai saat ini memang masih banyak orang yang maunya menikmati pertolongan Tuhan. Tetapi satu sisi pertolongannya mau, dia tidak mau bertumbuh untuk menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Dia tidak mau bagaimana berjuang supaya dia berkenan atau layak di hadapan Tuhan. Dia hanya mau pertolongannya, tetapi dia tidak mau mengenali lebih dalam lagi. Tidak sedikit kan di antara kita senang sekali kalau mendapatkan mujizat. Kita bersaksi kita dapat mujizat. Tapi coba lihat deh. Adakah fokusnya bagaimana dia mengenali Tuhan itu? Kalau kita belum mengenali Tuhan dengan benar, bagaimana kita dapat dikenali oleh Tuhan? Tidak sedikit di antara kita hanya bersentuhan dengan kuasanya saja, mujizatnya saja. Tetapi kita tidak bersentuhan dengan pribadinya. Kita sering sekali diajarkan atau dibawa cari kuasanya, cari mujizatnya, kejar kuasanya. Tetapi tidak pernah menyentuh atau mengejar pribadinya supaya kita kenal. Bapak Ibu, kalau kita mengejar pribadinya, menjumpai pribadinya, untuk hal-hal seperti yang lain-lainnya, berkat-berkat itu sudah nggak usah kita pusingin lagi. Karena berkat yang sesungguhnya adalah perjumpaan kita, pergaulan karib kita dengan Tuhan. Yang lainnya semua akan ditinggalkan. Tetapi hubungan karib kita dengan Dia itu yang tidak bisa ditinggalkan. Temukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak menemukan Tuhan, menunjukkan sikap hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa dikenal oleh Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa ditemukan oleh Tuhan? Nah, untuk menemukan Tuhan secara terus-menerus setiap saat, itu memang tidak mudah. Dan ini butuh effort, butuh perjuangan. Bahkan ada syaratnya untuk dapat kita melakukan pertemuan dengan Tuhan. Kok pakai syarat ya? Kan Tuhan nggak pakai syarat-syarat. Nah, banyak orang berkata begitu. Loh, kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke dukun ada syaratnya nggak? Bapak Ibu Saudara menggunakan kuasa-kuasa kegelapan ada syaratnya nggak? Pasti ada. Tidak mungkin tidak. Mau bertemu dengan setan-setan pasti ada syaratnya. Apa yang mereka minta? Mau teh manis, teh pahit? Kopi manis, kopi pahit? Kembang 7 rupa. Nah, itu kan syarat. Sekarang kita mau berjumpa dengan Tuhan. Ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Tidak sembarangan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau berjumpa dengan hal-hal kegelapan, kita rela melakukan dan memenuhi semua syarat itu. Kenapa buat Tuhan kita tidak mau lakukan? Justru seharusnya kita lakukan untuk Tuhan. Nah, syaratnya yang harus kita ketahui untuk dapat menemukan Tuhan yaitu pertama, kita harus dapat melepaskan diri kita dari ikatan dunia. Ikatan dunia ini menghalangi kita untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Ikatan dunia ini menyeret kita supaya kita tidak bisa berjumpa dengan Dia. Ikatan dunia ini membuat konstelasi berpikir kita. Apa tuh konstelasi? Nah, konstelasi itu tatanan, keadaan, proses berpikir kita akan rusak. Mari Bapak Ibu Saudara, lepaskan segala ikatan dunia ini. Apa sih ikatan dunia? Ya segala sesuatu yang membuat kita nyaman di dunia ini. Mungkin kehormatan, kekayaan,
harta benda, dan kita terikat dengan semua itu. Kita maunya dihormati, dihargai, keegoisan kita, keserakahan kita. Ini semua ikatan dunia. Lepaskan semuanya itu, baru kita bisa menjumpai Tuhan. Ini syaratnya cuma melepaskan loh. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita mau menemui Tuhan, ya kita harus berjuang untuk hal itu. Nah, yang kedua, mau tidak mau kita harus membangun kesucian. Kok susah amat sih menjumpai Tuhan harus membangun kesucian? Bapak Ibu, kalau kita mau berjumpa dengan kuasa kegelapan, terkadang juga ada syarat-syarat yang kita harus berpuasa kan? Puasa atau muti, Senin Kemis. Berpuasa tidak boleh ke tempat-tempat yang dilarang. Berpuasa tidak boleh mengomong atau berbicara sesuatu hal. Loh, kita kadang rela lakukan itu demi mendapati apa yang kita inginkan. Sekarang kita harus berjuang bagaimana kita bisa menemukan Tuhan. Dan jadikan, nah ini dasarnya. Orang mau berjumpa dengan kuasa kegelapan, rela loh. Sekarang kita mau berjumpa dengan Tuhan, harusnya kita rela. Kembalikan motivasinya masing-masing. Orang mau menjumpai kuasa kegelapan karena motivasinya dia mau mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Supaya dia bisa mengalami kepuasan, apa yang dia harapkan dia bisa terkabulkan. Berarti semua didasari oleh motivasi dan keinginannya. Sekarang kita mau berjumpa dengan Tuhan. Motivasi kita apa? Motivasi kita hanya mau mengejar kekayaan, kehormatan, dihargai, terkenal. Apa bedanya kalau begitu sama kuasa kegelapan? Semuanya akan ditinggalkan. Justru kita mau menemukan Tuhan, supaya kita bisa mengenal pribadinya lebih dalam, kita bisa mendapati impartasi pikiran dan kehendaknya dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kita bisa ditemukan oleh Tuhan kalau kita tidak menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan? Dan untuk menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan, kita butuh tuntunan. Nah, berbicara tuntunan, saya sudah membahas di episode yang lain. Mengenai tuntunan, Bapak Ibu bisa klik linknya di atas ini ya. Mengenai tuntunan hidup kita. Nah, itu penting. Jadi kalau kita tidak bisa melepaskan diri kita dari ikatan yang ada, ikatan percintaan dunia, ya kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Itu syarat mutlak. Tidak bisa ditawar-menawar, kita harus lepaskan itu semua. Nah, untuk dapat hal seperti itu kita harus berjuang. Berjuang untuk memiliki kesucian dalam kehidupan kita seperti dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18. Kita harus rela lakukan semuanya itu. Bapak Ibu, lalu orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, apakah terlihat? Apa sih ciri-cirinya orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, yang sudah menemukan Tuhan? Ketahuilah orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, sungguh-sungguh ya berjumpa dengan Tuhan, bukan cuma kamuflase, cerita yang dibesar-besarkan, tetapi orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, moralnya pasti berubah. Moral hidupnya pasti tidak sama dengan kehidupan dia yang dulu. Bahkan kita bisa melihat dia tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan duniawi ini. Bahkan sikap hormatnya dia sama Tuhan saja berbeda. Sungguh dia begitu memiliki kegentaran yang luar biasa. Dan dia memberikan hidupnya untuk membela Tuhan mati-matian. Kelihatan dari mana? Dia tidak mau lagi mencemari dirinya. Dia tidak mau lagi terseret dengan percintaan dunia ini. Nah, justru kita nih seharusnya. Sekarang bagaimana supaya kita dapat ditemukan oleh Tuhan? Untuk kita dapat ditemukan oleh Tuhan, maka kita harus menemukan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita sudah menemukan Tuhan terlebih dahulu, kita mengerti, mendapatkan apa yang menjadi hati dan pikirannya, perasaannya, maka kita bisa memenuhi apa yang Dia inginkan. Baru kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, baru kita bisa dikecap hidupnya, bisa dinikmati hidupnya. Kalau berbicara dikenal oleh Tuhan, berarti atau berbicara ditemukan oleh Tuhan, berarti hidup kita ini bisa dinikmati. Kayak makanan aja. Ya memang kita harus bisa dinikmati. Jangan cuma kita mau menikmati Tuhan, tetapi kita harus bisa menjadi pribadi yang dinikmati. Maksudnya apa? Berbicara dinikmati berarti berbicara Bapak tuh suka dengan kita. Bapak rindu kalau kita tidak menjumpai Dia. Bapak kangen dengan kita kalau kita tidak menjumpai Dia.
Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah kita harus mulai bagaimana berjuang supaya dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Kita tidak bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa kalau kita tidak menemukan Dia. Kenapa? Kalau kita tidak menemukan Dia, kita tidak bisa mengerti hati dan perasaan bahkan keinginan Bapa. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa tuh hidup sesuai dengan kehendak Allah kalau kita tidak menemukan Dia. Dan kalau kita sudah menemukan kehendak Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya, maka kita dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak terhilang. Kalau kita tidak hidup seperti itu, maka kita bisa terhilang. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo temukan Tuhan, berjuanglah supaya kita ditemukan oleh Dia. Untuk dapat ditemukan, berarti kita harus memancarkan bau yang harum, yang wangi, persembahan yang harum dalam hidup kita. Melalui apa? Karakter kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, supaya kita dapat ditemukan oleh Tuhan. Sekarang masih ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Ayo, jangan sia-siakan waktu hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila renungan ini memberkati, silakan berikan tanda like dan tinggalkan komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, saya mengundang tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan apabila ada episode-episode yang terbaru yang diupload di channel ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo berjuanglah agar kita dapat ditemukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.